Shalom anak-anak, shalom papa mama. Hari ini kita mulai chapel online kita di pagi ini ya. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini kami boleh bertemu kembali di chapel pagi kami ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya, agar kami mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita siapkan Alkitabnya ya. Tema chapel kita di pagi hari ini adalah menguasai diri lewat perkataan. Nah, kalau kita dengar kata menguasai diri, ini cakupannya sangat luas ya. Ada menguasai diri tentang pikiran kita, ya. Pikiran kita nggak boleh yang jelek-jelek ya. Lalu menguasai diri untuk tidak cinta uang ya. Menguasai diri untuk bisa tidak marah-marah ya, berarti kita menguasai diri lewat perkataan kita. Nah, ya jadi tema chapel kita Ibu Rini ambil untuk spesifiknya yaitu menguasai diri lewat perkataan ya. Biasanya kita lihatnya itu kalau suka marah-marah ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Yuk kita lihat yuk Alkitabnya. Ayat firman Tuhan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Yuk kita baca bersama ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, anak-anak, di sini dikatakan kita boleh marah nggak? Boleh ya. Iya, kita boleh marah, tapi jangan sampai apa katanya? Jangan sampai kita berbuat dosa ya. Nah, seperti apa ya? Kita langsung ya kupas saja ya. Yuk, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu marah. Marah adalah suatu perasaan yang kuat melawan sesuatu atau seseorang. Lihat nih, ada gambarnya nih, seorang anak yang marah. Gitu ya. Nah, coba kalau kamu sedang marah, kamu kacaan, kamu lihat muka kamu. Bagaimana? Bagus nggak? Jelek ya? Iya, atau serem ya? Heeh, ya, kayak gitu ya. Kalau kita lagi marah tuh mukanya tuh serem banget. Nah, jadi memang kita pernah marah ya, semua kita pernah marah. Nih contohnya, ada 2 orang anak perempuan yang sedang marah-marah ke temennya ya kan. Nah temennya pun balas marah-marah juga. Mungkin ya kalian pernah seperti ini. Ada yang marah karena tidak mau ditemenin sama temennya. Ada yang gara-gara mainnya curang, lalu temennya marah. "Kamu sih, kenapa kamu curang? Aku nggak curang." Gitu kali ya. Nah, tuh, lalu ada gambar anak laki-laki tuh. Ini kayaknya kalau kelas besar nih, kalau apa-apa pengennya jadi berantem begini. Ada nggak? Nggak ya, nggak boleh ya. Jadi seringkali waktu kita marah, kita salah bicara dan membuat salah keputusan ya. Jadi salah membuat keputusan. Kalau kita marah tuh kadang kita salah bicara ya. Artinya kita suka bicaranya sesuka kita, membuat apa? Membuat perasaan teman kita menjadi sedih, menjadi sakit, ya kan? Lalu membuat keputusannya jadi salah nih. Harusnya nggak usah bertengkar juga bisa, dia pengennya jadi bertengkar, jadi berantem. Itu ya, jadi salah membuat keputusan ya. Jadi itu nggak boleh ya. Nggak boleh sampai salah membuat keputusan ya. Jadi bertengkar begini ya, nggak boleh ya. Nah, kita lihat yuk, kita bisa marahnya karena apa? Yang pertama, karena kitanya yang berbuat salah.
Jadi udah tahu ya kita salah ya, tapi kitanya yang marah-marah. Coba ada nggak yang seperti itu? Udah tahu kita yang salah, tapi kita yang marah-marah. Ada nggak yang begitu? Misalnya nih contohnya, dia padahal dia tahu ya, dia yang main curang, tapi dia bilang, aku kan cuman gini aja, ya kamu yang lebih banyak tadi, beginilah." Jadi dia yang marah padahal dia yang salah ya. Nah, itu ya. Nah, lalu yang kedua apa? Kita bisa marah karena kita diperlakukan tidak baik, ya. Kita tahu kita diperlakukannya nggak baik, sesuka teman kita misalkan, "Kamu aja yang harusnya begini, iya itu kan kamu, salah kamu sih, makanya kamu begini." Padahal padahal tidak seperti itu ya, jadi diperlakukan tidak baik, jadi kita bisa marah. "Aku nggak mau," iya kan, jadi, "Kamu yang begini begini begini." Wah, jadi panjang deh ya. Jadi, ya ini ya penyebabnya kita bisa marah. Nah, jadi kita semua pernah marah ya, Bu Rini juga pernah marah. Tapi marah itu boleh, boleh asal marah itu mendidik atau menasehati ya. Jadi marah itu boleh supaya kita diajarin ya, untuk dididik, untuk dinasehati, itu boleh. Tapi kalau marahnya menjadi sebuah amarah atau menjadi sebuah kemarahan yang sangat, menimbulkan tidak baik gitu ya, atau dia menjadi dendam, itulah yang membuat menjadi berdosa ya. Jadi nggak boleh ya sampai seperti itu ya. Heeh, jadi kita boleh marah, tetapi kita tidak boleh menyimpan kemarahan itu. Sesuai firman Tuhan kita tadi ya, tidak boleh sampai matahari terbenam. Artinya, tidak boleh menyimpan kemarahan itu. Kalau kita menyimpan, itu bisa menjadi dendam. Itulah yang membuat kita berdosa. Jadi, anak-anak, kita boleh marah ya, Tuhan Yesus pun pernah marah. Ingat nggak Tuhan Yesus pernah marahnya saat kapan? Iya, pinter. Tuhan Yesus juga pernah marah saat melihat bait suci Allah ya, rumah Allah itu dijadikan apa? Sarang penyamun, ya. Tuhan Yesus marah sampai dia, membuang meja ya, membalik-balikan meja, membuang semua yang dijual di situ gitu kan. Tuhan Yesus marah karena apa? Harusnya ya bait suci Allah itu harusnya dijadiin untuk kita beribadah, tempat ibadah ya, bukan untuk tempat berjualan. Jadi Tuhan Yesus marah. Nah, makanya kita kalau marah, ya marahnya juga harus mendidik, menasehati ya, untuk orang tua, untuk anak-anak, kalau sesama ya, teman gitu, wajar kamu marah boleh, tapi tidak boleh menjadi sebuah kemarahan yang besar ya, atau menjadi dendam di dalam hati pengennya membalas kejahatannya. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Karena kalau seperti itu kita bisa menjadi berdosa ya. Nah, jadi di sini perlulah kita untuk menguasai diri kita ya. Seperti buah-buah roh, ada 9 buah roh ya. Salah satunya yaitu penguasaan diri ya. Jadi kita harus menguasai diri ya. Jadi buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Siapa yang masih ingat buah-buah roh itu ada 9? Ada yang ingat? Kita nyanyikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ya salah satunya. Jadi, kita harus bisa menguasai diri kita ya. Apa sih arti menguasai diri itu? Menguasai diri adalah
menjaga dirimu sendiri dari melakukan kesalahan. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, bagaimana caranya kita menguasai diri? Yang pertama, kalau kita sedang marah-marah nih tadi ya, supaya marah-marahnya tidak berkelanjutan menjadi dendam atau menjadi sebuah amarah yang besar, kita harus bisa menenangkan diri, menjauh dari orang yang membuat kita marah. Jadi kita harus tenangkan diri, kita lebih baik menghindar dulu nih dari orang yang membuat kita tadi marah-marah. Karena kalau kita masih ngelihat dia, kayaknya pengennya marah aja ya, pengennya marah aja ke dia gitu. Nah, jadi kita harus menjauh dulu nih, biar kita bisa tenang dulu nih diri kita ya. Nah, habis itu bagaimana caranya lagi? Berdoa, datang kepada Tuhan ya. Kita berdoa, kita minta Tuhan, tolong saya agar tidak menjadi marah-marah lagi. Nah, kalau sudah begitu, barulah kita bisa berdamai ya. Nah, kita sekarang lihat kenapa kita harus menguasai diri lewat perkataan. Yang pertama, supaya tidak ada yang terluka. Jadi, kalau kita bisa menguasai diri kita lewat perkataan kita, itu tidak ada yang terluka. Jadi, contohnya tadi misalkan kita mau marah-marah, kita mau ngata-ngatain semuanya yang jelek-jelek. Nah, tapi karena kita bisa menguasai diri nih, jadinya tidak jadi tuh keluar kata-kata yang membuat teman kita terluka. Jadi, kita bisa menguasai diri lewat perkataan supaya yang pertama tidak ada yang terluka. Yang kedua, supaya tidak membela diri. Jadi, kalau kita ngerasa diri paling benar, nggak boleh ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, kita tidak membela diri. Artinya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau misalkan kita membela diri, "Oh ini kan dia yang salah, ntar gue balas nih ya." Nggak boleh ya. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Harusnya apa? Membalas apa? Kejahatan dengan kebaikan ya. Nah, yang ketiga, kita harus menguasai diri lewat perkataan supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah seperti yang gambar yang pertama tadi ya di slide yang kedua ya. Kita nggak salah mengambil keputusan. Jadi kita bisa menguasai diri supaya nggak apa, supaya nggak berantem ya, itu kan keputusan salah ya kalau kita berantem ya, malu jadinya ya. Heeh, jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke anak-anak, jadi kuasailah diri kita lewat perkataan kita ya. Jangan sampai kita berbuat dosa, nggak boleh ya. Lalu ingat, kalau kita sudah marah, kita hendaknya sampai matahari terbenam saja, ya. Nggak boleh sampai berlarut-larut besok lagi besok lagi gitu ya, nggak boleh ya. Karena apa? Itu bisa menimbulkan dosa. Nah, anak-anak, sekian ya firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita semua bisa mengerti ya untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk bisa menguasai diri kami lewat perkataan kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar dan beraktivitas selanjutnya. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di chapel selanjutnya ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.